Apakah orang kafir boleh dikasih hewan kurban? Hewan kurban Idul Adha. Jazakumullah khairan. Boleh dengan niat yang benar. Niatnya memberikan pada orang kafir adalah ta'lifan liqulubihim. Niatnya adalah menjinakkan hati-hati mereka agar dekat ke dalam dengan Islam, agar tertarik dengan agama Islam begitu. Itu harus tujuannya seperti itu. Kita tidak boleh ada cinta kasih sayang pada orang-orang selain muslimin, tetapi kita juga tidak boleh menzalimi mereka. Kita harus mendakwahi mereka. Barakallahu fikum. Apakah boleh sholat di masjid yang tadinya dipakai sebagai gereja, namun seluruh simbol-simbol kekafirannya telah dimusnahkan? Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ya, kalau dia sudah menjadi masjid, ya hukumnya hukum masjid. Barakallahu fikum. Masya Allah. Mungkin pertanyaannya bagaimana sholat di gereja? Nah, bagaimana? Masih bentuk gereja dan masih dipakai gereja. Ini kita bicara bukan bicara ngapain kita ke gereja untuk sholat gitu ya. Yeah. Mungkin kejadiannya seperti orang dalam perjalanan nggak ada tempat lain kecuali rumah yang dipakai untuk gereja. Bolehkah kita sholat di situ? Jawabannya boleh. Boleh karena pernah terjadi pada para sahabat yang ketika dia di perjalanan tidak mendapatkan tempat kecuali rumah tersebut, ketika didatangin ternyata itu adalah gerejanya mereka dan ada pendetanya. Ditanya, apakah tempat ini suci? Kami ingin beribadah di sini. Dijawab oleh pendetanya, sesuci hati-hati kalian. Tempat ini suci seperti sucinya hati-hati kalian. Mungkin dia melihat di wajah-wajahnya para sahabat orang-orang yang bersih, suci. Maka salat di situ. Sehingga para ulama menyatakan sahnya sah. Tetapi kalau ada masjid, ngapain salat di gereja? Kan begitu. Barakallahu fikum. Apakah saya termasuk menyebarkan aib orang ketika saya membicarakan si fulan itu tukang mencuri, hati-hati, dan tak sebarkan supaya teman selamat. Kalau benar-benar dia pencuri, ya tidak apa-apa. Dan ini barakallahu fikum termasuk sesuatu yang baik untuk menyelamatkan orang lain. Dan dari situ pula para ulama menyatakan bolehnya memberitahu orang yang jahat bahwa kejahatannya akan membahayakan orang lain. Apalagi kalau dia ahlul bid'ah yang syubhatnya akan membahayakan orang lain. Semua ini satu jenis, tidak mengapa diperingatkan orang lain daripadanya karena bahayanya. Tetapi hati-hati kalau ternyata itu hanya tuduhan. Maka engkau akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, bagaimana sebaiknya kita jika berpuasa sunnah, kemudian kita bertamu dan disuguhkan makanan? Apakah boleh kita mengatakan kita sedang berpuasa, ataukah kita menyantap makanan tersebut karena untuk menjaga niat tersebut? Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kalau kita yang bertamu dan disuguhkan makanan, tidak mengapa kita menyatakan kita berpuasa. Karena wallahu ta'ala alam ada yang menyatakan tentang bolehnya berbuka untuk menghormati tamu, itu tuan rumah yang memberikan makanan pada tamunya dan ikut makan bersama tamunya. Wallahu ta'ala alam, itu pun bukan satu keharusan, hanya menyatakan boleh karena dia berpuasa sunnah, yang boleh dibatalkan karena ada satu keutamaan yang lain, yaitu menghormati tamunya. Wallahu ta'ala